Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau membahas di aplikasi Lazada Paylater. Jadi malam hari ini saya bahas resiko terberat gagal bayar Lazada Paylater untuk di akhir tahun 2023 memasuki awal tahun 2024. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini langsung saja ya teman-teman. Untuk resiko terberat gagal bayar di Lazada Paylater. Ini ada teman kita yang tanya, Kak, kalau kita gagal bayar di Lazada Paylater, kita sudah diblokir permanen, nggak bisa buka akunnya. Untuk pembayarannya gimana, Kak? Sedangkan saya telepon CS-nya, kita diarahkan ke misalnya akun-akunnya, langsung pembayaran di akun-akunnya, atau kita diarahkan ke aplikasi Atomi, teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, untuk Lazada Paylater ini ada di sana itu kerjasamanya ada dua aplikasi, yaitu dari Akulaku sama Atomi. Jadi kalau teman-teman yang Paylaternya bekerja sama dengan Atomi, sedangkan itu di aplikasi Lazadanya ndak bisa dibuka, udah blokir permanen, teman-teman ya harus masuk ke Atomi. Di aplikasi Atomi teman-teman bisa bayar lewat aplikasi, ataupun kalau teman-teman dihubungi sama DC, itu biasanya dikasih virtual akunnya ya, virtualnya ya teman-teman. Jadi untuk pembayaran teman-teman boleh cek lewat virtualnya, tapi jangan langsung dibayarkan. Karena untuk kita yang gagal bayar itu otomatis kan kesusahan, apalagi kalau kita yang sudah gagal bayar kemudian aplikasinya sudah dihapus, kita dikasih kita ada tagihan, mungkin ditelepon lewat WhatsApp ataupun dikunjungi oleh DC lapangan, itu biasanya dikasih kode virtualnya. Jadi teman-teman kalau mau bayar lewat virtualnya itu yang dikasih sama si DC, teman-teman cek terlebih dahulu apakah virtualnya itu atas nama kita ataupun bukan. Kalau atas nama kita ya berarti benar, kita boleh bisa bayarkan. Tapi kalau bukan atas nama kita, ya jangan sekali-kali dibayarkan teman-teman, bahaya itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di Lazada, resiko terberatnya hanya dikunjungi DC lapangan. Kalau untuk teman-teman yang tanya, Kak, aman nggak ya kalau bekerja sama Atomi? Aman nggak ya Lazada yang bekerja sama dengan Akulaku? Semuanya tidak aman. Karena waktu kemarin masih aman teman-teman, tapi kesininya di akhir-akhir tahun 2023, untuk DC Atomi ini juga sudah merata. Jadi kalau teman-teman gagal bayar di Lazada Paylater yang bekerja sama dengan Atomi, yang datang DC Atomi teman-teman, bukan DC Akulakunya. Dari sini mungkin teman-teman sudah paham yang saya sampaikan ya teman-teman. Kalau untuk kita gagal bayar di Lazada Paylater, itu resiko terberatnya DC lapangannya sudah merata, dua-duanya teman-teman. Entah itu dari Akulaku, entah itu dari Atomi, dua-duanya sudah merata dan pasti dikunjungi. Entah itu kita gagal bayar lewat 90 hari, 1 tahun pun, kalau memang pinjaman kita atau tanggungan kita masih besar, otomatis masih disamperin teman-teman. Yang di bawah yang di atas 3 juta pasti dikunjungi. Tapi untuk pembayaran itu bisa dicicil. Teman-teman boleh kalau mau bayar lewat aplikasi Akulaku, itu biasanya kita bisa rubah nominal pembayarannya. Tapi untuk yang pinjaman online-nya, untuk di Asetku, untuk di Akulaku sendiri, itu minimal pembayaran 50.000. Tapi untuk di Lazadanya, itu 20.000 itu masuk teman-teman.
Jadi buat teman-teman kalau mau kalau mau bayar lewat aplikasi, silakan teman-teman rubah nominal pembayarannya, itu bisa. Tapi kalau memang sudah diblok, udah nggak bisa buka akunnya, kita mau bayarnya susah karena udah ditutup ya teman-teman, boleh itu kalau ada tagihan lewat DC-nya, tanya sama DC-nya. Kalau teman-teman belum ada uang penuh, teman-teman boleh bisa kok negosiasi sama si DC yang entah itu yang sudah datang ke rumah ataupun belum, kalau untuk bayar cicil semampunya saja. Itu biar kalau dicicil itu aman dari kunjungan DC, teman-teman. Tapi biasanya kalau di atas 3 juta masih, walaupun dicicil masih dikunjungi, tapi yang datang juga nggak seperti yang kita bayangkan, yang gimana-gimana. Yang datang itu ya sopan, paling cuma menanyakan kenapa bisa telat, bisa gagal bayar. Teman-teman boleh cerita apa adanya. Dan kalau ada DC lapangan yang berkunjung ke rumah, jangan pernah menjanjikan pembayaran. Tanggal sekian saya mau bayar, ataupun nanti bulan depan mau bayar. Teman-teman bilang aja kalau ada rezeki lebih baru mau dibayarkan. Kalau pas ada rezeki gitu, pas ada rezeki nanti dibayarkan, diselesaikan. Itu pun pembayaran lewat aplikasi, biar nggak bolak-balik teman-teman, nggak bolak-balik datang ke rumah. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, entah di Lazada itu bekerja sama Atomi ataupun Aku Laku, ini sekedar info saja, untuk DC lapangannya sudah merata. Dan untuk resiko selanjutnya apa sih Kak kalau kita gagal bayar di Lazada Paylater? Ya untuk terberatnya ya memang kunjungan DC-nya. Kalau yang lain-lain hanya slik, teroran, itu udah biasa. Kalau teman-teman gagal bayar itu di banyak aplikasi, mungkin ya HP-nya nggak pernah berhenti dari teroran-teroran mereka. Jadi untuk resiko terberat gagal bayar di aplikasi Lazada Paylater itu kunjungan DC-nya yang ke rumah. Kira-kira dikunjungi DC itu kita gak telat berapa hari? Banyak kan teman-teman masih tanya seperti itu. Telat berapa hari Kak? Telat berapa bulan? Kalau Aku Laku sendiri itu mau masuk 90 hari. Itu tanpa konfirmasi, teman-teman. Jadi kalau masih ditagih, di WhatsApp, di telepon, itu belum datang itu. Itu apa ngancem-ngancem mau datang, suruh nyiapin dana talangan dan sebagainya, itu belum datang. Yang jelas kalau mau datang itu biasanya di 2 minggu, mau masuk 90 hari, 2 minggu itu udah sepi gitu. Nggak ada tagihan, nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, biasanya tahu-tahu udah datang aja ke rumah. Jadi buat teman-teman bisa antisipasi kalau misalnya, kok ini biasanya nagih, biasanya WhatsApp, telepon, nagih-nagih di telepon, kok sekarang sepi ya? Ya itu pasti data kita sudah di pihak lapangan, teman-teman. Pasti kita akan dikunjungi DC-nya. Jadi buat teman-teman yang tanya, Kak gimana ya agar nggak dikunjungi, dicicil itu kalau dicicil kira-kira dikunjungin nggak? Walaupun dicicil teman-teman biasanya dikunjungi paling sekali 2 kali aja. Asal teman-teman jawab belum ada dana dan masih mau bayar nanti kalau ada rezeki, pokoknya jangan menjanjikan pembayaran. Yang bikin bolak-balik si DC ke rumah itu kalau kita menjanjikan pembayaran, teman-teman. Menjanjikan bayaran, bulan depan, besok, atau nanti, atau gimana, atau kita kelihatan ketakutan, udah kita bolak-balik dikunjungi. Apalagi kalau tempat kita itu di kota, ataupun yang ibaratkan nggak susah jangkauannya gitu loh, nggak di kampung banget, pasti itu DC-nya udah merata. Dan untuk pembayaran, kalau memang sudah, sekali lagi, untuk teman-teman yang mau bayar, yang kemarin tanya, Kak akun saya udah diblok, udah nggak bisa buka, kalau saya diarahkan ke Atomi, aman nggak? Aman. Kalau bekerja sama dengan Atomi itu aman. Amannya
memang Lazada paylater-nya itu bekerja sama dengan Atomy, makanya begitu telat ya langsung pembayarannya lewat Atomy, gitu. Ya aman teman-teman. Yang nggak amannya kalau teman-teman itu dikasih virtualnya, teman-teman nggak lihat, namanya atau gimana langsung bayar aja, takutnya virtual orang, hutang orang yang kita bayar. Jadi kalau mau bayar, lihat terlebih dahulu virtualnya, kita cek nih kan bisa kan tuh kalau mau bayar, keluar kan nama kita, itu baru asli, virtual kita gitu teman-teman, jadi kita nggak berisiko. Mungkin hanya ini ya teman-teman video dari saya tentang Lazada Paylater. Semoga bermanfaat dan untuk di tahun 2024 ayo kita semangat walaupun berbagi ujian, bertubi ujian, kita belum lunas hutang pinjolnya ataupun, beban-beban yang lainnya, kita harus semangat. Mudah-mudahan, semoga ini jangan mudah-mudahan, semoga di awal tahun 2024, di tahun 2024 kita sama-sama sudah terbebas dari hutang riba. Apapun itu hasilnya, apapun itu resikonya, kalau memang kita belum ada dananya, ya sudah, kita pasrah aja. Nggak usah takut dikunjungi, nggak usah malu, karena untuk pinjaman online ini udah merata teman-teman. Nggak di kalangan kita yang biasa-biasa aja, di kalangan yang ibaratkan yang kalangan artis aja mungkin teman-teman juga udah banyak baca berita, banyak yang terjerat pinjaman online juga. Jadi kita nggak perlu malu, kita nggak sendiri, kita bareng-bareng sama-sama. Jadi nanti kita juga bisa termotivasi dari yang lain, ternyata gagal bayar yang ibarat ratusan juta, yang puluhan juta aja masih tenang. Kita paling di bawah 3 juta ataupun 5 juta, 6 juta, ya udah kita apapun resikonya pasrah saja. Nggak usah panik, jangan pernah gali lubang tutup lubang, gitu aja. Semoga bermanfaat video saya malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.